Halo teman-teman Australian, kembali lagi sama aku Astrid di channel yang selalu bikin bulu kuduk berdiri tapi tetap bikin penasaran. Kali ini aku bakal ceritain kisah yang bikin merinding tapi juga penuh makna. Cerita ini berlatar di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, di tengah hutan yang katanya menyimpan rahasia kuno. Judulnya Imbalan dari Kaum Bunian. Siap-siap ya, soalnya cerita ini bakal bawa kalian masuk ke dunia yang gak kasat mata, penuh misteri, dan bikin hati dog-dik-dog. Yuk, kita mulai. Bayangin teman-teman, sebuah desa kecil bernama Sumberrejo, terletak di kaki perbukitan hijau di Jawa Tengah, sekitar tahun 1998. Tepatnya di bulan Juli, desa ini dikelilingi hutan lebat yang orang-orang panggil hutan Kalimaya. Konon, hutan ini bukan sembarang hutan. Kata warga, di sana ada penunggu yang gak sembarangan bisa dilihat. Tapi, di tengah desa yang sederhana ini, hidup seorang petani bernama Pak Darno. Umur sekitar 47 tahun. Pak Darno ini orangnya pendiam, tapi hatinya emas banget. Dia dikenal sebagai sosok yang selalu siap bantu tetangga, meski hidupnya sendiri pas-pasan. Setiap pagi, dengan caping bambu yang udah usang dan sarung kotak-kotak melilit pinggang, dia berjalan ke ladang kecilnya di pinggir hutan. Ladang ini cuma sepetak tanah warisan, nggak luas, tapi cukup buat nyambung hidup. Tanggal 7 Juli tahun 1998, pagi hari, matahari baru muncul. Sinarnya masih malu-malu nyelinap di sela-sela kabut yang ngegantung di atas tanah. Pak Darno, seperti biasa, memanggul cangkul dan berjalan pelan menyusuri jalan setapak berlumut menuju ladangnya. Rencananya hari itu dia mau bersihin rumput liar yang udah numpuk, biar bisa nanam jagung. Sesampainya di ladang, dia cuma bisa geleng-geleng. Rumput liar udah setinggi pinggang, batang-batang kecil tumbuh sembarangan. Aduh, kerjaan berat nih, gumamnya sambil nyanyi-nyanyi kecil buat segerin suasana. Suara cangkulnya yang nancap ke tanah bercampur sama kicau burung dari kejauhan bikin pagi itu terasa damai. Tapi teman-teman, damai itu gak bertahan lama. Sekitar jam 11 siang, matahari udah mulai terik. Pak Darno memutuskan istirahat di bawah pohon jati besar di ujung ladang. Dia buka rantang kaleng, ngeluarin bekal sederhana, nasi putih, tempe goreng, sama sambal bawang yang pedasnya nampol. Sambil ngunyah, matanya ngeliatin hutan di depannya. Angin sepoi-sepoi bikin daun-daun bergoyang. Suasananya bikin ngantuk. Tapi tiba-tiba, telinganya nangkap suara aneh. Cep-sep-sep, kayak langkah kecil yang buru-buru di antara semak-semak. Pak Darno berhenti ngunyah. Matanya nyipit, nyoba dengar lebih jelas. Langkah itu makin dekat, dan dari balik ilalang, muncul seorang anak kecil. Mungkin umurnya 5 atau 6 tahun. Anak itu, teman-teman, bikin Pak Darno kaget bukan main. Rambutnya hitam lelet, acak-acakan, mukanya bulat dengan mata besar yang bingung banget. Dia pakai baju lusuh warna abu-abu, kakinya telanjang, gak pakai sandal, dan tangannya memeluk erat boneka kain yang udah dekil. Lah, anak siapa ini? Pikir Pak Darno. Buru-buru simpen rantangnya dan berdiri. Dia jongkok biar sejajar sama anak itu. Terus nanya dengan suara lembut, "Nak, kamu siapa? Dari mana?" Anak itu cuma ngeliatin dia dengan mata berkaca-kaca. Nggak jawab. Pak Darno coba lagi, "Bapakmu mana?" Nyasar ya, tetap nggak ada jawaban. Cuma tatapan kosong dan napas kecil yang cepet, kayak habis lari jauh. Di sini, kita lihat sisi Pak Darno yang penuh empati. Bayangin, dia orang biasa, petani sederhana, tapi hatinya besar. Melihat anak kecil sendirian di tengah hutan, dia nggak mikir 2 kali buat bantu, meski situasinya aneh. Ini bikin kita ngerasa kagum, tapi juga deg-degan. Soalnya hutan itu bukan tempat biasa. Emosinya di sini campur aduk, bingung, khawatir, tapi juga nggak tega ninggalin anak itu. Pak Darno nengok ke sekeliling, berharap ada orang tua anak itu muncul. Tapi hutan tetap sepi. Cuma ada suara angin sama serangga. Akhirnya, instingnya sebagai bapak-bapak ngambil alih. "Ayo nak, ikut bapak,
kita cari rumahmu, katanya sambil ulurin tangan. Anak itu ragu-ragu, tapi akhirnya nyambut tangan Pak Darno. Jari-jarinya dingin banget, kotor, kayak udah lama keluyuran. Pak Darno ngerasa ada yang aneh, tapi dia tepis pikiran buruk itu. Mungkin cuma nyasar, pikirnya. Tapi teman-teman, cerita mulai berubah jadi misterius. Si anak tiba-tiba narik lengan baju Pak Darno dan bilang pelan, "Mau pulang?" Suaranya serak, kayak gak biasa ngomong. "Rumahmu di mana, Nak?" tanya Pak Darno. Si anak nunjuk ke arah barat laut, ke jalur setapak kecil yang hampir gak kelihatan, tertutup ilalang. Pak Darno mengerutkan kening. Dia tahu banget, ke arah situ cuma hutan lebat, gak ada rumah, apalagi kampung. Tapi melihat mata anak itu penuh harap, dia gak tega nolak. "Baiklah, Bapak antar," katanya lembut, meski dalam hati mulai was-was. Mereka mulai jalan. Pak Darno gandeng tangan si anak yang kecil dan dingin itu, sambil memanggul cangkul di pundak. Jalan setapak itu makin sempit. Ilalang dan akar pohon bikin langkah mereka susah. Udara jadi lembab, bau tanah basah bercampur dedaunan busuk makin menyengat. Pak Darno ngerasa waktu kayak melambat. Sesekali dia nengok ke belakang, memastikan arah pulang. Tapi hutan ini terasa beda. Pohon-pohon kayak lebih rapat. Bayangan mereka bergerak aneh di bawah sinar matahari yang mulai redup. Tiba-tiba teman-teman, suara-suara aneh mulai terdengar. Gemerincing halus kayak lonceng kecil, bisikan samar yang gak jelas, dan suara suling lirih yang kayak menari-nari di antara pohon. Pak Darno merinding, bulu kuduknya berdiri. Dia genggam tangan si anak lebih erat. Tapi anehnya, si anak malah kelihatan tenang. Mukanya malah sedikit berbinar, kayak udah deket sama rumah. "Nama kamu siapa, Nak?" tanya Pak Darno, coba mecahin suasana. "Lani," jawab anak itu pelan. Suaranya kayak bisikan angin. "Lani, rumahmu masih jauh." Lani cuma mengangguk kecil. Matanya gak lepas dari jalan di depan. Lani ini bikin kita penasaran sekaligus ngeri. Dia anak kecil, polos, tapi ada sesuatu di matanya yang kayak menyimpan rahasia besar. Tatapannya yang kosong, tapi penuh harap bikin Pak Darno gak bisa nolak buat bantu. Meski hutan ini jelas-jelas bukan tempat biasa, emosi di sini bikin kita ikut ngerasa gak tenang. Siapa sebenarnya Lani? Dan kenapa dia sendirian di tengah hutan? Mereka terus jalan teman-teman, dan hutan makin terasa aneh. Pak Darno ngerasa jalannya kayak muter-muter. Pohon yang sama muncul berulang-ulang. Batu besar berlumut juga kayak DC. Dia mulai ragu. Apa dia tersesat? Tapi sebelum pikirannya lari jauh, dia lihat sesuatu yang bikin jantungan. Di kejauhan, di balik deretan pohon beringin raksasa, ada kampung kecil. Rumah-rumah panggung dari kayu berdiri rapi, catnya masih kinclong, asap tipis keluar dari dapur-dapur. Anak-anak kecil lari-larian, ibu-ibu menumbuk padi, bapak-bapak motong kayu. Pak Darno ngerasa kayak masuk dunia lain. "Ini rumahmu, Nak?" tanyanya ke Lani. Lani mengangguk. Mukanya cerah banget. Tanggal 9 Juli tahun 1998 sore hari, mereka masuk ke kampung itu, dan suasananya langsung terasa aneh. Semua orang berhenti kerja, ngeliatin Pak Darno dan Lani. Bukan tatapan marah, tapi dalam, kayak kenal sesuatu yang Pak Darno gak tahu. Seorang ibu setengah baya, pakai kebaya hijau lusuh, buru-buru lari ke arah mereka. Dia peluk Lani erat-erat, air matanya netes. "Terima kasih, Pak, sudah ngantar anak kami pulang," katanya dengan suara pelan. Logatnya aneh, kayak bahasa kuno yang jarang didengar. Pak Darno cuman mengangguk kaku, bingung harus bilang apa. Adegan ini bikin hati kita campur aduk. Bayangin, Pak Darno berdiri di tengah kampung yang gak pernah dia dengar, dikelilingi orang-orang yang ngeliatin dia dengan tatapan aneh. Ada rasa haru karena Lani akhirnya ketemu keluarganya, tapi juga rasa ngeri karena kampung ini terasa gak wajar. Suasana damai, tapi terlalu sempurna, bikin bulu kuduk merinding. Ibu itu ngajak Pak Darno masuk ke rumah panggung besar di tengah kampung. Dengan ragu, dia ikut. Kakinya nginjak lantai kayu yang bau tanah basah. Di dalam, ruangan remang-remang,
cuma diterangin lampu minyak kecil. Dindingnya penuh ukiran sederhana, anyaman daun, dan bau kayu yang aneh. Seorang kakek muncul dari balik bilik, pakai baju lurik dan ikat kepala kain. Wajahnya teduh, tapi matanya tajam. "Selamat datang, Pak. Saya Pak Wiryo, kepala kampung ini," katanya sambil jabat tangan Pak Darno. "Saya Darno, Pak, dari Sumberjo. Tadi ketemu anak ini di ladang, kayaknya nyasar," jawab Pak Darno, masih canggung. Pak Wiryo mengangguk pelan. Matanya kayak bisa lihat sampai ke hati. "Kalau bukan karena Bapak, anak kami mungkin gak akan pulang." "Terima kasih," katanya. Suaranya penuh rasa syukur. Gak lama, ibu yang tadi peluk Lani datang bawa nampan kayu. Di atasnya ada cangkir tanah liat berisi air hangat yang baunya aneh, kayak campuran rempah dan daun hutan. Ada juga pisang rebus dan ketan. "Minum dulu, Pak. Ini rezeki seadanya," kata ibu itu. Pak Darno nyicip air itu. Rasanya hangat, tapi ada sesuatu yang bikin tenggorokannya terasa aneh. Kayak ada energi yang gak biasa. Pak Darno mulai ngerasa gak nyaman. Dia nanya pelan, "Maaf, Pak Wiryo, saya baru tahu ada kampung di tengah hutan ini." "Kampung apa ini?" Pak Wiryo cuma ketawa kecil. Suaranya berat, tapi bikin tenang. "Kampung kami tersembunyi, Pak. Sudah dari dulu kami hidup di sini, jauh dari dunia luar," katanya. Nadanya kayak nyanyi rahasia besar. Pak Darno cuma mengangguk, meski pikirannya penuh tanya. Dia nengok ke jendela, lihat anak-anak bermain, ibu-ibu bawa tempayan, bapak-bapak nyiapin kayu bakar. Tapi teman-teman, ada yang janggal. Semuanya gerak kayak teratur banget, kayak tarian. Gak ada teriakan, gak ada kekacauan, terlalu sempurna. Tiba-tiba Pak Wiryo berdiri. "Pak Darno, kami mau ngucapin terima kasih. Kami gak punya banyak, tapi ini tanda terima kasih kami." Dia manggil seorang pemuda yang bawa bungkusan kecil, dibalut kain putih bersih. Pemuda itu nyodorin bungkusan itu ke Pak Darno dengan hormat. "Simpen baik-baik, Pak. Jangan dibuka sebelum Bapak sampai rumah," kata Pak Wiryo, suaranya tegas. Pak Darno nerima bungkusan itu, rasanya berat meski kecil. Dia nanya pelan, "Ini apa, Pak?" Tapi Pak Wiryo cuma tersenyum. "Bapak akan tahu nanti. Sekarang pulanglah, hari udah sore." Pak Darno berdiri, nengok ke Lani yang sekarang duduk di pangkuan ibunya. Melambai kecil. Dia balas lambaian itu, lalu betulin capingnya dan gantung bungkusan di pundak. Sebelum pergi, Pak Wiryo ngasih pesan terakhir. "Ingat, Pak, jangan nengok ke belakang. Apapun yang Bapak dengar." Pak Darno ngerasa hawa dingin di punggungnya, tapi dia cuma jawab, "Iya, Pak." Dia mulai jalan, ninggalin kampung itu, menyusuri jalan setapak yang sekarang terasa lebih gelap. Di sini, teman-teman, ketegangan mulai naik. Bayangin Pak Darno jalan sendirian di hutan yang tiba-tiba terasa hidup. Suara-suara aneh, bisikan yang panggil namanya, bikin jantungan. Dia berusaha kuat, tapi kita bisa ngerasain ketakutannya. Pesan jangan nengok ke belakang. Itu kayak mantra yang bikin kita ikut deg-degan. Takut dia bakal nengok dan sesuatu yang mengerikan muncul. Hutan sekarang terasa beda, teman-teman. Angin berdesir, bawa bisikan samar yang kadang kayak suara anak kecil panggil, "Pak Darno." Pak Darno keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Dia remas bungkusan di pundaknya, berusaha fokus ke jalan depan. Langkahnya terasa berat, kayak ngeinjek lumpur, padahal tanahnya kering. Bayangan pohon kayak hidup, ngeliatin setiap gerakannya. Tapi dia ingat pesan Pak Wiryo, jadi dia terus jalan, nggak nengok sedikit pun. Akhirnya, setelah entah berapa lama, dia lihat sinar terang di ujung hutan. Ladangnya. Dia hampir lari, dan begitu sampai, dia ambruk di bawah pohon jati. Napasnya ngos-ngosan. Malam hari tanggal 11 Juli, Pak Darno duduk di ladang, nengok ke belakang. Hutan sekarang kelihatan biasa aja. Nggak ada jejak kampung yang tadi dia lihat. Dia mulai mikir, apa itu cuma mimpi? Tapi bungkusan di pundaknya nyata banget. Dengan tangan gemetar, dia buka kain pembungkus itu perlahan. Di dalamnya ada kantong kecil yang berat. Pas dibuka,
dia terbelalak. Kantong itu penuh sama biji-biji kecil yang berkilau, kayak emas mentah. Pak Darno ngucek mata, takut itu cuma halusinasi. Tapi emas itu tetap ada, berkilau di bawah sinar bulan. Dia ngerasa campur aduk, takut, kagum, dan bingung. Apa sebenarnya tempat itu? Siapa mereka? Malam itu, di rumah sederhananya di pinggir Sumberjo, Pak Darno kunci pintu dan nyalain lampu minyak. Rumahnya kecil, cuma 2 ruangan, ruang tamu yang juga dapur, sama kamar tidur dengan ranjang bambu. Dia duduk di lantai, naruh bungkusan emas itu di depannya. Cahaya lampu bikin emas itu makin kinclong, tapi juga bikin suasana makin ngeri. Apa aku laporin ke kepala desa, pikirnya. Tapi dia ingat kata Pak Wiryo soal rezeki dari alam. Akhirnya, dia simpan kantong itu di bawah tumpukan kayu bakar di sudut rumah. Gak berani nyentuh lebih jauh. Bayangin teman-teman, Pak Darno sendirian di rumah kecilnya, dikelilingi kegelapan, dengan kantong emas yang entah dari mana asalnya. Dia ngerasa takut, tapi juga bersyukur. Emosi ini bikin kita ikut merinding, apalagi mikirin apa yang bakal terjadi selanjutnya. Hutan itu, kampung itu, Lani, semuanya kayak teka-teki yang belum terpecahkan. Malam itu, Pak Darno tidur gak tenang. Dia mimpi aneh. Jalan di tengah kabut tebal, dengar suara anak-anak ketawa kecil di balik pohon, dan lihat bayangan kampung yang samar. Tiba-tiba, muncul sosok perempuan berambut panjang pakai kain putih lusuh, berdiri jauh di antara kabut. Perempuan itu ngeliatin dia tanpa ekspresi, lalu angkat tangan, kayak manggil. Pak Darno mau lari, tapi kakinya kayak nancap di tanah. Dia cuma bisa berdiri gemetar, sampai akhirnya terbangun dengan jeritan tertahan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia nengok sekeliling, rumahnya sunyi, cuma ada suara jangkrik. Astagfirullah, gumamnya sambil nyeka kening. 12 Juli tahun 1998 pagi hari, pas keluar buat ambil air, Pak Darno kaget. Tanah kosong di belakang rumahnya, yang dulunya tandus penuh semak, tiba-tiba bersih, kayak udah dicangkul dan siap ditanami. Bahkan ada tunas-tunas kecil muncul dari tanah, hijau dan segar. Siapa yang kerja? Gumamnya. Bingung. Dia yakin sore tadi tanah itu masih berantakan. Pikirannya balik ke kampung aneh itu, ke Lani, ke emas. Dia ngerasa gentar, tapi juga bersyukur. Hari-hari berikutnya, keajaiban mulai terjadi. Pak Darno nanam jagung di ladangnya, dan dalam beberapa hari, tunas-tunas itu tumbuh cepat banget, jauh lebih cepat dari biasanya. Daunnya hijau pekat, batangnya kokoh. Dalam seminggu, tanamannya udah setinggi pinggang. Tetangga mulai nanya-nanya, "Lah, Darno, kok ladangmu subur banget?" tanya Pak Minto, tetangga sebelah. Pak Darno cuma senyum kecut, bingung jawab apa. "Mungkin tanahnya lagi bagus, Pak," kilahnya. Tapi dalam hati, dia tahu ini bukan hal biasa. Rezekinya mulai mengalir. Panennya datang lebih cepat dari petani lain. Hasilnya bagus, harganya tinggi. Orang dari desa sebelah datang beli bibit darinya. Rumah sederhananya mulai direnovasi. Atap bocor diganti, dinding kayu lapuk jadi papan baru. Bahkan dia beli seekor sapi buat bantu bertani. Tapi, teman-teman, di balik semua keberuntungan itu, hal-hal aneh mulai muncul. Malam-malam Pak Darno dengar suara langkah kecil berlarian di pekarangan. Kadang ada ketukan pelan di pintu, tapi pas dibuka, nggak ada siapa-siapa. Pernah juga dia lihat bayangan kecil lelet di kebun, pakai baju lusuh, rambut panjang acak-acakan. Dia kucek mata, pikir itu cuma halusinasi. Tapi bayangan itu muncul lagi di malam-malam berikutnya. Di sini, kita ngerasa dilema bareng Pak Darno. Di satu sisi, hidupnya berubah drastis, dari petani miskin jadi orang yang dihormati. Tapi di sisi lain, ketakutan mulai menghantui. Suara langkah, bayangan, ketukan, kita jadi ikut ngerasa gak tenang. Apalagi bayangin hidup sendirian dengan sesuatu yang ngintip dari kegelapan. Suatu malam, saat bulan purnama terang benderang, ada ketukan di pintu belakang. Beda dari biasanya, ketukan ini lebih berat.
kayak tangan orang tua, kasar. Pak Darno bergidik, napasnya tertahan. Ketukan itu datang lagi, lebih keras. Dia ingat pesan samar dari Pak Wiryo, jadi dengan suara gemetar, dia cuma bilang, "Terima kasih atas kebaikan, saya bersyukur." Tapi kali ini, nggak ada tawa kecil atau keheningan biasa. Yang terdengar justru desahan panjang, berat, kayak orang kehabisan napas. Pak Darno hampir pingsan ketakutan. Dia baca ayat-ayat suci sampai pagi, nggak berani buka pintu. Pas fajar menyingsing, dia memberanikan diri buka pintu belakang. Di tanah, dia lihat sesuatu yang bikin kakinya lemas. Ada boneka kecil dari jerami, bentuknya kayak manusia, tergeletak di atas daun pisang. Di dadanya tertusuk duri salak, dan di sampingnya ada tulisan samar di tanah, "Jangan lalai." Pak Darno ambruk, keringat dingin membasahi tubuhnya. Di suatu sore hari, Pak Darno ambil keputusan besar. Dia bawa sekeranjang hasil panen, jagung kecil, dan padi kering, ke pinggir hutan, ke pohon beringin besar. Dia taruh keranjang itu di sana, lalu membungkuk dalam-dalam. "Saya minta maaf, saya hilaf, saya bersyukur atas semua yang diberikan." "Cukup," katanya. Suaranya hampir berbisik. Angin tiba-tiba kencang, daun-daun kering berputar di sekitarnya. Kayak ada yang dengar. Dia berdiri lama di sana, sampai matahari tenggelam. Malam itu, teman-teman, rumah Pak Darno terasa hangat buat pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Nggak ada ketukan, nggak ada suara langkah, nggak ada desahan. Dia tidur pulas, damai. Pagi harinya, dia lihat sesuatu di ladangnya. Sekuntum bunga liar putih mekar di tengah tanah kering. Bunga itu biasa aja, tapi ada aura aneh, kayak suci. Pak Darno tahu dia udah diterima kembali. Cerita ini, teman-teman, nggak cuma soal horor, tapi juga soal rasa syukur dan kerendahan hati. Pak Darno belajar bahwa rezeki, meski besar, punya harga. Kaum bunian, entah apa mereka sebenarnya, ngajarin dia buat enggak tamak, buat menghargai apa yang udah diberikan. Dan kita, sebagai penonton, ikut ngerasa kagum sama perjalanan batinnya, tapi juga ngeri sama dunia gaib yang selalu ngintip dari bayangan. Sejak hari itu, Pak Darno terus rawat ladangnya dengan tulus. Setiap malam Jumat Kliwon, dia taruh hasil panen di tepi hutan, tanpa nengok ke belakang. Rezekinya makin lancar, tapi dia tetap rendah hati. Nama Pak Darno jadi legenda di Sumberrejo. Tapi di hatinya, dia tahu, dia nggak pernah benar-benar bebas. Dia terikat sama dunia yang nggak kasat mata, dunia yang ngasih, tapi juga minta balasan. Sebelum aku tutup, aku mau bagi 2 kutipan bijak yang aku rasa cocok sama cerita ini. Pertama, rezeki sejati bukan tumpukan harta, tapi ketenangan hati dan rasa syukur yang tulus. Kedua, jangan tamak pada pemberian alam, karena setiap anugerah datang dengan tanggung jawab. Nah, teman-teman, itu dia kisah Pak Darno dan kaum bunian. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Ceritain juga di kolom komentar, apa kalian pernah dengar kisah serupa di daerah kalian? Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jaga hati, dan hati-hati kalau jalan di hutan sendirian. Salam dari Astrid. Bye-bye.